Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat adalah satu dari 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan sebanyak 5 kali dalam sehari. Salat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat atau dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah salatnya. Bila ibadah salatnya sempurna, maka diterimalah salat dan seluruh amalnya. Apabila ditemukan salatnya kurang atau tidak baik, maka ditolaklah salatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Muncul sebuah pertanyaan, yakni ada orang yang rajin sholat, tapi mengapa sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Seperti mulutnya masih sering menceritakan aib orang lain, bahkan tak segan untuk menghina dan merendahkan saudaranya sendiri. Ternyata orang seperti itu artinya masih belum merasakan manfaat sholat dalam kehidupannya. Ia tidak merasakan kenikmatan dari sholat yang dilakukannya, maka besar kemungkinan sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mirisnya ada yang celaka dengan sholatnya, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Ibadah sholat merupakan hubungan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya sholat seseorang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Selaku hamba hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda sholat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar dari sahabat Abdullah bin Wahid Al-Harani, sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya menerima sholat seseorang yang bersifat tawadhu karena keagunganku, dan tidak mencela makhluk hidup, dan tidak membiasakan maksiat dan durhaka kepadaku, dan menghabiskan waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, dan mengasihi orang-orang miskin dan ibnu sabil, dan kepada janda miskin, dan mengasihi pada orang-orang yang terkena musibah. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 6 tanda orang yang diterima sholatnya. Yang pertama, tawadhu. Orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memiliki sifat merendahkan diri dan hati bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Mungkin di kehidupan dunia
ia adalah orang yang terhormat, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang hamba yang sangat kecil. Para ulama mengatakan, jika seseorang sudah berdiri di atas sajadah, mengangkat tangan untuk takbir, maka ketahuilah ia sudah meninggalkan dunia karena dirinya sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak sombong. Tawaduknya dalam solat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat ia sombong, karena tahu bahwa itu semua adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia yakin bahwa hartanya tidak akan membuatnya lebih tinggi daripada orang lain, termasuk pengetahuannya tidak membuat ia tinggi diri karena merasa pengetahuannya tidak seberapa. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak mengulangi maksiat. Dalam hidup seseorang pasti pernah melakukan dosa atau maksiat, baik yang disadari atau tidak, apakah itu besar ataupun kecil. Mungkin ia pernah berbohong, menggunjing tetangga atau menyakitinya, dan pernah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Barang siapa solatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka solatnya akan menambah ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang diterima solatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengendalikan hawa nafsu. Jika seseorang selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang solatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibandingkan menuruti keinginan sendiri. Yang kelima, gemar berzikir. Orang yang diterima solatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu menunggu waktu solat selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya, sehingga ia akan cenderung berzikir mengingat sang penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia merasa jauh lebih tenang ketika berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam solat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang solatnya diterima. Bukan hanya saat di atas ia melihat ke bawah, bahkan saat di bawah pun atau susah pun ia selalu melihat ke bawah. Secara tidak langsung ia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Ia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga ia akan dekat dengan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Solat yang diterima Allah tidak hanya akan berdampak pada dirinya sendiri, bahkan sekelilingnya akan terdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.